Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah keluarga saat ini, marilah kita bersama-sama bersyukur atas kemerdekaan negara kita ini yang telah memasuki 75 tahun ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Tema ibadah kita hari ini yaitu kemerdekaan sebagai anugerah untuk pelayanan dan karya bagi sesama. Melalui ibadah ini, kita menghayati dan mengekspresikan kemerdekaan sebagai anugerah Tuhan atas kita semua, dan kita memaknai untuk melakukan pelayanan dan karya bagi sesama agar kehidupan menjadi semakin lebih baik. Marilah kita dengan penuh syukur menyiapkan hati memasuki ibadah hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara, dimohon untuk berdiri. Ibadah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga, dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 14, bait pertama, kedua, dan ketiga. Muliakan Tuhan Allah. Sayangnya, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui dan menyesali dosa-dosa kami. Dengar dan berikan belas kasih-Mu pada kami, juga bagi bangsa dan negara kami ini. Kami ingin menyatakan semua ini melalui nyanyian Kidung Jemaat 44, bait pertama, kedua, dan keempat. Tuhan, kasihanilah. Tuhan kasih
berita anugerah. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Melalui berita anugerah-Mu, nyata sekali kasih dan pengampunan-Mu bagi kami. Berita anugerah-Mu kami terima, sebagaimana tersurat pada 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17, demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Ya Allah, terpujilah kiranya nama-Mu yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaan-Mu memenuhi bangsa dan negara kami ini. Mari kita menyatakan sukacita atas berita anugerah Allah melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 336, bait pertama dan 3, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua keluarga yang dikasihi Tuhan, sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita naikkan doa epiklese. Ya Allah Bapa, Sang sumber kemerdekaan dan kasih karunia bagi kami, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menerima sabda-Mu saat ini. Kiranya sabda-Mu menjadi kekuatan untuk kami berkarya bersama-Mu bagi bangsa kami ini. Melalui sabda-Mu, mampukan kami untuk menjaga dan memelihara kemerdekaan sebagai anugerah dari-Mu bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari raih Alkitab Anda, kita buka aplikasi Bible kita. Pembacaan Alkitab hari di kemerdekaan ini diambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Galatia 5, 13 sampai 15. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Sampai sebenarnya jauh firman Tuhan, yang berbahagia dalam mereka yang dengar firman Allah, sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Untuk mengenang jasa perjuangan para pahlawan, mari kita mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Nats kita di ayat 13 tadi. Saya baca ulang dan mari kita sama-sama pekik merdeka ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka! Merdeka! Saya teruskan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain. Yang pertama, refleksi kita pegang di kemerdekaan 75 tahun negara dan bangsa kita ini. Pelayanan bagi sesama semakin menjadi gereja yang merdeka. Maksudnya enggak ikut-ikutan Bapak, Ibu, dan saudari-saudara.
Oh, dengar-dengar gereja lain sudah ada tuh kebaktian minggu dalam gedung gerejanya. Kita juga jangan mau kalah dong. Lalu tergopoh-gopoh, asal-asalan, dan akhirnya menjadi gereja yang tidak menyelamatkan. Kan pokoknya kita tidak boleh kalah sama gereja lain, Pak Pendeta. Nah, seperti itulah yang namanya kita nggak merdeka. Gereja belum merdeka. Di penjara persaingan yang lebih kepada prestise spiritual yang tidak disukai oleh Tuhan. Tidak benar-benar menjadi gereja yang merdeka. Kemerdekaan, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai anugerah sejatinya bukanlah kesempatan bagi daging untuk memuaskan keinginan. Satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan cara seperti firman tadi, melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Sehingga kita bisa menjadi gereja yang menyelamatkan di konteks pandemi sekarang. Di lingkungan, di perjuangan Indonesia, bahkan untuk merdeka dari COVID-19 ini, COVID-19, bersama gereja-gereja lain di seluruh dunia, bahkan bersama semua suku, bangsa, negara, dan pemerintahan, bahkan kehidupan semesta. Firman-Nya tadi, tapi kalau kalian saling menggigit dan saling menelan, di ayat ini Paulus baru membukakan mengapa dia tadi mulai berbicara di ayat 13, nats tadi di awal, yaitu karena rupanya ada pertengkaran. Di konteks jemaat saat itu, tapi juga ini refleksi dan teguran untuk kita. Kata menggigit atau dagno dan makan atau melahap, bahkan merobek-robek, mencabik-cabik, katestio, di ayat 15 itu bersifat terus-menerus. Sekali lagi, terus-menerus, bahkan sampai sekarang dan besok. Ini menggambarkan bahwa ini pun terus terjadi dan makin hari terjadi bahkan sampai pandemi sekarang ini. Dikatakan bahwa penggunaan kata kalau, tetapi di bagian berikut banyak dari sifat kedagingan menyangkut hubungan kita satu dengan yang lain. Jadi kemungkinan besar, Bapak Ibu Saudara, Paulus menggambarkan situasi yang benar-benar nyata. Kemungkinan besar. Kedua kata tersebut tadi di atas menggambarkan cara binatang buas. Ya, binatang buas berkelahi tanpa kasihan. Berkelahi sampai salah satunya terluka atau mati. Tentu kita tidak boleh demikian. Jadi dalam gereja, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dimulai di keluarga Bapak Ibu Saudara-saudari kita semua. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dan tentunya lebih luas di tengah kehidupan, lingkungan sehari-hari. Tetapi janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam apa Bapak Ibu Saudara? Ya, dosa. Awas katanya tadi. Supaya kalian tidak saling menghancurkan. Kata blepo biasanya berarti melihat. Tetapi kalau dalam bentuk perintah, peringatan khususnya, artinya
awas. Perintah ini bersifat terus-menerus, sesuatu yang harus diwaspadai. Kalau konteks sekarang peringatan yang sering kita baca juga di spanduk-spanduk ada 4M atau minimal 3M. Ibu bapak tahu ya? Ya. M pertama memakai masker. Ya, itu merdeka namanya. Mencuci tangan lebih sering, itu merdeka dan kemerdekaan namanya. Dan M yang ketiga, physical distancing, menjaga jarak, itu merdeka namanya. Dan lebih dalam lagi, mari diam dan dengar Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kita sama-sama berjuang, Anda dan saya, kita semua lakukan. Mari memperbudak diri dalam saling peduli melayani. Oh ya, ada kiasan di sini yang tidak terlihat dalam etimologi bahasa Indonesia kita. Kata melayani itu diterjemahkan, sekali lagi bukan sok-sok menggunakan istilah ya Bapak Ibu, tetapi ini kuat dan bagus. Doleo, yang secara literal berarti melayani seperti seorang budak, melayani seperti hamba. Jadi firman Tuhan melalui surat Paulus berkata bahwa kita menjadi merdeka supaya Anda dan saya, kita semua memperbudak diri sendiri dalam dan untuk saling melayani di dalam kasih, bukanlah untuk berdosa. Perintah ini sekali lagi bersifat terus-menerus, menyangkut gaya hidup yang diharapkan. New normal, ada new moral. Moral itu mores. Mores itu perbuatan yang terus-menerus setiap hari wajib kita tunjukkan kepada sesama. Jadi pelayanan kita kepada sesama orang percaya, tapi juga kepada banyak orang di keseharian siapapun, bukan perbudakan yang mematahkan semangat, melainkan itu desakan dari dalam hati nurani yang jernih untuk melayani dengan kasih seperti Kristus. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Agustus bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Tapi juga kita sama-sama sebut sebagai bulan budaya. Ya, bulan budaya yang mengajarkan kita untuk dicerahkan lagi bahwa negara kita betul-betul menjadi kekayaan yang terus-menerus harus kita pertanggungjawabkan. Caranya gimana? Ayat 14 tadi sekali lagi. Kasihilah sesamamu manusia. Itu aslinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kasihilah tetanggamu. Love your neighbor. Kasihilah tetanggamu. Jadi ini sebuah perintah. Kata piseon secara literal sekali lagi sering menyangkut kehidupan nyata kita kepada sesama manusia. Mari menjadi keluarga Kristen yang merdeka. Setiap hari, kalau sekarang belum ibadah dalam gedung gereja, mari jangan kita dipenjara dan akhirnya mementingkan ego dan egoisme, lalu mengatakan, lah, wong kita kan belum bisa ibadah dalam gedung gereja. Ya sudah, kita lakukan saja ibadah persekutuan, ibadah hari Sabtu, ibadah atau hari Minggu bahkan. Dikumpulkan teman-teman ya banyak, lalu jumlahnya sangat sesak dan kumpul tanpa pakai masker apalagi, tanpa memperhatikan protokoler kesehatan lagi.
semuanya itu berbahaya. Ya, di satu rumah berkumpul dengan jumlah yang banyak tanpa memperhatikan keselamatan pribadi, tapi juga khususnya keselamatan banyak orang. Bapak Ibu, ayo jangan dilakukan. Kita memperhatikan, menjaga keselamatan diri sendiri untuk supaya kita punya budaya yang baik. Budaya menyelamatkan lingkungan dan tetangga dan banyak orang lain, sesama manusia. Yang lebih dalam lagi, kemerdekaan itu juga berarti Anda salah dan belum sadar bahwa Anda pernah berbuat menyakitkan hati saya dan keluarga misalnya, atau orang lain atau siapapun, dia belum minta maaf untuk kesalahannya. Ayo maafkan mereka. Itu yang namanya lebih dalam merdeka. Walaupun keadaan sulit, kita setiap keluarga punya pergumulan. Dampak ekonomi akibat pandemi, ada yang mungkin terkena PHK dan banyak hal yang lain. Tapi mari tetaplah menyuarakan akan cinta dan kasih yang memerdekakan bagi banyak orang. Tetaplah indah seperti suara Saron ini. Lagu 45 tentang kemerdekaan yang membawa bias kesukacitaan, keteduhan, berefleksi. Refleksi artinya bercermin, seperti kita melihat pada diri kita di cermin, dan benar-benar untuk membawa kenyamanan bagi banyak orang. Jadi kalau kita tidak suka dibegitukan gitu ya, jangan lakukan itu bagi orang lain. Itu merdeka namanya. Kalau kita senang untuk dihargai, dianggap, diingat, dikasihi, artinya bagikan dan lakukan itu juga bagi banyak orang. Oh ya, kemerdekaan bagi kehidupan itu juga untuk adik-adik, teman-teman remaja, pemuda. Ayo, kalau sekolah, kalau kuliah, ya kan? Sekolah online, kuliah online. Jangan cuma taruh foto Anda atau fotomu, atau cuma kasih nama Lusindo Tobing misalnya. Ini contoh kan? Tapi nggak ada orangnya. Jangan bohongi dosenmu. Jangan bohongi teman-temanmu. Ya, gambar ditampilkan, gambarmu, nama ditampilkan. Nggak taunya kita sedang lihat YouTube atau sedang main game. Bukannya sekolah atau kuliah di sesi atau di bagian itu. Jangan bohongi dirimu sendiri. Yuk merdeka ya. Dan mari juga memperlengkapi untuk mempraktekkan keadilan dan kebenaran dengan memengaruhi orang lain. Dengan apa? Perbuatan cinta kasih di dalam kemerdekaan roh. Bukti kasih kita adalah menjadi berkat, menyalurkan keselamatan dan teladan hidup bagi banyak orang, khususnya yang dikungkung dalam penjara ketakutan sekarang, yang demikian terbelenggu di dalam sakit, penyakit, atau mungkin mari bebaskan teman, sahabat, rekan jemaat, rekan kerja, rekan sekolah kuliah yang sungguh-sungguh dirundung oleh kesedihan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Merdekakan mereka.
bebaskan mereka. Dan ayo saling peduli, saling berbagi. Memerdekakan orang lain tidak akan pernah sia-sia. Sekarang coba Bapak Ibu di tempat Anda masing-masing. Yuk, saya mengajak tolong pikirkan satu hal yang bisa Anda katakan, yang bisa Anda perbuat, yang simpel sederhana saja bagi orang yang ada di dekatmu. Saya mau ada juga suara seperti Saron ini yang indah, memberi damai, memberi sukacita. Minimal 2, memberi semangat dan kebahagiaan. Coba pikirkan kata tertentu atau mau cerita tertentu, monggo, atau melakukan sedikit gerakan, silahkan, untuk membuat kiri dan kanan orang-orang di keluargamu minimal tersenyum. Minimal juga ada semangat lagi. Bisa? Saya kasih waktu sebentar untuk Anda, Bapak, Ibu, saudari-saudara memikirkannya. Kalau sudah, hitungan ketiga tolong lakukan dan nyatakan itu kepada orang-orang yang ada di dekat Anda. 1, 2, silakan merdekakan orang-orang di sekitarmu. 3, lakukan. Ya. Menutup refleksi kemerdekaan kita di 75 tahun negara dan bangsa kita. Saya juga mau kasih 3M. M pertama, mari merdekakan sesama, merdekakan orang lain. M kedua, merdekakan orang lain untuk mereka benar-benar bersemangat. Merdeka untuk bersemangat lagi dan makin bersemangat. Dan M yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, merdekakanlah orang-orang di sekitar kehidupanmu tiap hari dengan nyata. Untuk mereka benar-benar merdeka, bersukacita, bahagia. Merdeka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita menaikkan doa syukur atas kemerdekaan kita dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama.
Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami di hadapan-Mu demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing keluarga mohon dimasukkan ke dalam amplop dan direkatkan untuk diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah. Nomor rekening 101 008 1049 106. Nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, ibu, bapak, saudara dapat menghubungi majelis GKJ Nehemia. Untuk doa persembahan silahkan nanti dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Mari kita wujudkan kesediaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 426, bait pertama dan kedua. Kita harus membawa berita. Sedangkan bait keempat akan kita nyanyikan setelah berkat Tuhan kita terima. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang telah dikaruniai kemerdekaan melalui Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasar Pancasila untuk melakukan pelayanan kasih dan karya bagi sesama. Terpujilah Tuhan. Marilah kini kita terima berkat kemerdekaan dari Tuhan. Terima berkat yang hanya dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ibadah hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Walau kita belum bisa memulai ibadah di gereja, kiranya semangat kemerdekaan ini dapat menguatkan kita untuk terus bertanggung jawab mematuhi protokol kesehatan dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Tetap semangat di rumah, tetap bersyukur kita ibadah keluarga di rumah masing-masing, dan terus jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Merdeka! Merdeka! Merdeka!